Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, saya Aiwidari dengan NIM 0601232023. Saya mahasiswa Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang identitas lokal, nasional, dan global. Identitas adalah cara kita mengenal atau mengidentifikasi diri kita sendiri. Identitas mencakup berbagai aspek yang membentuk siapa kita sebagai individu, termasuk karakter fisik, sosial, budaya, dan psikologis. Identitas adalah gambaran tentang siapa kita, bagaimana kita melihat diri kita, dan bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain. Identitas lokal, nasional, dan global memiliki pentingan yang berbeda namun saling terkait. Berikut adalah beberapa alasan mengapa identitas lokal, nasional, dan global penting. Identitas lokal. Yang pertama, mempertahankan warisan budaya. Identitas lokal memungkinkan kita untuk mempertahankan dan mewarisi budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang unik dari daerah atau komunitas tempat kita tinggal. Ini membantu menjaga keberagaman budaya yang kaya di dunia. Yang kedua adalah menguatkan ikatan sosial. Identitas lokal membantu memperkuat ikatan sosial antara anggota komunitas. Melalui identitas lokal, orang-orang dapat merasa termasuk dan memiliki rasa solidaritas yang kuat. Yang ketiga adalah mendorong pengembangan ekonomi. Identitas lokal dapat menjadi sumber daya ekonomi yang penting. Pariwisata budaya, kerajinan lokal, dan makanan khas adalah contoh bagaimana identitas lokal dapat mendukung pengembangan ekonomi di suatu daerah. Identitas nasional. Yang pertama adalah penguatan jati diri. Identitas nasional membantu masyarakat merasa bangga dan memiliki jati diri sebagai bagian dari suatu negara. Ini dapat memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara para warga negara. Yang kedua adalah memelihara kedaulatan. Identitas nasional juga berperan dalam memelihara kedaulatan suatu negara. Identitas nasional yang kuat dapat memperkuat kesatuan dan memberikan dasar untuk menjaga kepentingan nasional. Yang ketiga adalah pembangunan sosial dan politik. Identitas nasional dapat menjadi landasan untuk pembangunan sosial dan politik. Nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam identitas nasional dapat membentuk kebijakan publik dan mempengaruhi interaksi sosial di dalam negara. Identitas global. Yang pertama adalah memperluas wawasan dan pemahaman. Identitas global membantu kita memperluas wawasan dan pemahaman tentang dunia di luar lingkungan lokal dan nasional kita. Ini memungkinkan kita untuk menghargai keberagaman budaya, nilai-nilai, dan perspektif yang ada di seluruh dunia. Yang kedua adalah mendorong kerjasama internasional. Identitas global dapat mendorong kerjasama dan pemahaman antara negara dan komunitas di seluruh dunia. Ini penting dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, atau konflik internasional. Yang kedua adalah membangun solidaritas global. Identitas global membantu kita mengembangkan rasa solidaritas dan tanggung jawab terhadap isu-isu global yang mempengaruhi kita semua. Ini dapat mendorong tindakan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Nah, apa itu identitas lokal? Identitas lokal merujuk pada aspek-aspek unik dari suatu daerah atau komunitas tertentu yang membedakannya dari daerah atau komunitas lain. Identitas lokal mencakup berbagai elemen seperti budaya, tradisi, bahasa, nilai-nilai, kepercayaan, dan cara hidup yang khas dari suatu tempat. Identitas lokal dapat tercermin dalam berbagai aspek, antara lain yang pertama adalah aspek budaya. Identitas lokal dapat terlihat dalam seni, musik, tarian, arsitektur, kerajinan tradisional yang berkembang di suatu daerah. Contohnya pakaian tradisional, alat musik khas, atau seni rupa yang unik. Yang kedua adalah aspek tradisi. Identitas lokal juga mencakup tradisi dan ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini bisa berupa perayaan, festival, upacara adat, atau praktik keagamaan yang khas dari suatu daerah. Yang ketiga adalah aspek bahasa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat juga merupakan bagian dari identitas lokal. Bahasa daerah atau dialek khas dapat menjadi ciri khas yang membedakan antara suatu komunitas dari yang lain. Yang keempat adalah aspek makanan. Masakan tradisional dan makanan khas suatu daerah juga mencerminkan identitas lokal. Resep khas, bahan makanan lokal, dan cara memasak yang khas menjadi bagian dari warisan kuliner suatu tempat. Aspek nilai-nilai dan kepercayaan.
Identitas lokal juga mencakup nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat setempat. Nilai-nilai ini dapat mempengaruhi cara berinteraksi, memandang dunia, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, apa itu identitas nasional? Identitas nasional merujuk pada kesadaran dan rasa kebanggaan yang dimiliki oleh individu sebagai anggota suatu negara atau bangsa tertentu. Identitas nasional mencakup unsur-unsur yang membedakan suatu negara dari negara lainnya, seperti bahasa, simbol-simbol nasional, sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat negara tersebut. Berikut adalah beberapa aspek identitas nasional. Yang pertama itu adalah aspek bahasa. Identitas nasional seringkali terkait dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat negara tersebut. Bahasa nasional merupakan sarana komunikasi yang penting dan menjadi simbol identitas budaya suatu negara. Simbol-simbol nasional. Yang kedua adalah aspek dari simbol-simbol nasional. Identitas nasional juga tercermin dalam simbol-simbol yang diadopsi oleh suatu negara, seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, atau lambang nasional lainnya. Simbol-simbol ini menjadi representasi visual yang menggambarkan identitas dan kebanggaan nasional. Yang aspek ketiga adalah sejarah dan warisan budaya. Identitas nasional juga terbentuk oleh sejarah dan warisan budaya suatu negara. Ini mencakup peristiwa penting dalam sejarah negara, tokoh-tokoh nasional yang dihormati, dan tradisi-tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang keempat adalah aspek nilai-nilai dan identitas kolektif. Identitas nasional mencakup nilai-nilai, norma, dan identitas kolektif yang dipegang oleh masyarakat negara tersebut. Ini dapat mencakup prinsip-prinsip seperti kebebasan, persamaan, keadilan, atau kesatuan yang menjadi landasan bagi masyarakat negara tersebut. Yang terakhir adalah aspek kewarganegaraan. Identitas nasional yang terkait dengan kewarganegaraan, yaitu status hukum seseorang sebagai warga negara suatu negara tertentu. Kewarganegaraan mencakup hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu dalam konteks hukum dan pemerintahan negara tersebut. Yang terakhir adalah identitas global. Identitas global merujuk pada kesadaran dan pemahaman kita tentang keterhubungan dan ketergantungan kita terhadap dunia yang lebih luas di luar lingkungan lokal atau nasional kita. Identitas global mencakup pemahaman tentang perbedaan budaya, nilai-nilai, dan perspektif yang ada di seluruh dunia, serta kesadaran akan isu-isu global yang mempengaruhi kita semua. Berikut adalah beberapa aspek identitas global. Yang pertama adalah kesadaran multikultural. Identitas global melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, bahasa, agama, dan tradisi di seluruh dunia. Ini mencakup pemahaman tentang cara hidup dan pandangan dunia yang berbeda-beda dari berbagai komunitas di dunia. Yang kedua adalah aspek keterhubungan global. Identitas global juga mencakup kesadaran akan keterhubungan kita dengan orang-orang di seluruh dunia melalui teknologi, komunikasi, perjalanan, dan perdagangan internasional. Kita menyadari bahwa tindakan dan keputusan kita dapat memiliki dampak yang lebih luas di tingkat global. Yang ketiga adalah aspek solidaritas global. Identitas global melibatkan rasa solidaritas dan tanggung jawab terhadap isu-isu global yang mempengaruhi kita semua, seperti perubahan iklim, kemiskinan, kesenjangan sosial, atau konflik internasional. Identitas global mendorong kita untuk berpartisipasi dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan global yang lebih besar. Lalu ada aspek perspektif global. Identitas global melibatkan adopsi perspektif yang luas dan inklusif dalam memahami dunia. Ini mencakup kemampuan untuk melihat masalah dan peristiwa dari berbagai sudut pandang, serta menghargai kontribusi yang berbeda dari berbagai budaya dan negara. Berdasarkan presentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa identitas adalah cara kita mengenali dan mengidentifikasi diri kita sendiri, mencakup berbagai aspek seperti fisik, sosial, budaya, dan psikologis. Identitas dapat dibagi menjadi identitas pribadi, sosial, budaya, dan pekerjaan, yang semuanya kompleks dan dapat berubah seiring waktu. Mempelajari identitas lokal, nasional, dan global penting untuk memahami diri sendiri, menghargai keberagaman, memperkuat rasa kebangsaan, memahami isu-isu global, dan membangun hubungan antar budaya yang lebih baik. Identitas lokal, nasional, dan global memiliki perbedaan dalam skala,
fokus dan interaksi, tetapi juga memiliki persamaan dalam keberagaman budaya, interaksi antar budaya, penerimaan, pemeliharaan warisan, dan pengaruh globalisasi. Pertukaran budaya, pengaruh globalisasi, identitas kewarganegaraan, isu-isu global, dan pemeliharaan warisan budaya adalah beberapa cara di mana identitas lokal, nasional, dan global saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Ada satu pertanyaan yang menarik yang mungkin dapat menambah wawasan pengetahuan kita, yaitu mengapa terjadi krisis identitas nasional dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, menurut saya adalah kita harus tahu pemahaman Indonesia itu apa. Jadi, menurut paham nasionalisme di Indonesia lahir sejak abad ke-20. Pada waktu itu, semangat menentang kolonialisme Belanda mulai bermunculan di kalangan pribumi. Cita-cita bersama untuk merebut kemerdekaan menjadi semangat umum di kalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk memformalisasikan bentuk nasionalisme yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Hal yang patut disayangkan bahwa perdebatan panjang di antara para tokoh pergerakan nasional tentang paham kebangsaan itu berakhir pada saling curiga yang sulit dipertemukan. Mereka sepakat tentang perlunya suatu konsep nasionalisme Indonesia merdeka, tetapi mereka berbeda dalam persoalan nilai atau watak nasionalisme Indonesia. Sedangkan krisis identitas nasional adalah suatu fenomena yang terjadi ketika suatu bangsa mengalami perubahan nilai-nilai budaya yang signifikan, sehingga mengancam eksistensi identitas nasional yang telah terbentuk. Krisis identitas nasional dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk pengaruh globalisasi, perubahan teknologi, dan interaksi budaya yang semakin intensif. Pengaruh globalisasi adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan krisis identitas nasional. Dalam era globalisasi ini, budaya asing mulai masuk dan berkembang di masyarakat, sehingga mengancam identitas nasional yang telah terbentuk. Sebagai generasi muda yang mudah terpengaruh oleh arus globalisasi, cenderung mengabaikan budaya lokal dan menerapkan budaya asing yang dianggap lebih modern dan trendy. Hal ini dapat mengancam eksistensi identitas nasional karena nilai-nilai budaya yang telah terbentuk mulai terkikis oleh budaya asing yang lebih dominan. Krisis identitas nasional dapat dilihat dari fenomena-fenomena sosial yang terjadi pada generasi muda seperti kenakalan remaja, tawuran pelajar, narkoba, pergaulan bebas, kriminalitas, dan sebagainya. Jika hal ini terus tidak segera ditangani, tentu saja akan mengancam kelangsungan hidup dan masa depan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, harus dilakukan upaya atau cara-cara yang efektif agar identitas nasional dapat terus dijaga dan dipertahankan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Rasa cinta tanah air dapat tumbuh dengan mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme yang dapat mempertahankan identitas nasional. Yang kedua adalah penguatan identitas nasional melalui pendidikan kewarganegaraan. Salah satu penerapan pembelajaran untuk mempertahankan identitas nasional adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang ketiga adalah melakukan pelestarian budaya dengan memanfaatkan arus digitalisasi. Teknologi yang berkembang pesat saat ini sangat memudahkan kepentingan manusia. Lalu ada juga melakukan kewajiban berupa upaya bela negara. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah berkewajiban untuk melakukan upaya bela negara untuk mempertahankan identitas nasional Indonesia. Dan yang terakhir mungkin mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Asas dan sifat-sifat Pancasila hendaknya dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sekian dari video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai berjumpa kembali.